Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa, di Fakultas Hukum Universitasnya semester 3 kelas B. Di sini kami review pada pertemuan ke-13 yaitu Hukum Pidana Lanjutan. Dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. H. Hindi Nurani SMH dengan SNC Pak Dr. Amandi Adik-adik SMH. Yang review ini adalah dengan bab baru yaitu bab 5 yang judulnya alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut ada 6. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Yang kedua, nebis in idem yaitu terdapat pada pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa yaitu pada pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau abstaining within process pada pasal 82. Dan terakhir, adanya abolisi dan amnesti yang diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Perbedaan antara laporan dan pengaduan. Laporan adalah berlaku untuk semua tindak pidana umum pada dasarnya, dan yang bisa melaporkan itu bisa siapa saja. Namun pengaduan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu, dan orang yang mengadunya pun adalah orang yang berhubungan dengan peristiwa atau tindak pidana tersebut. Contohnya adalah penistaan ataupun perzinahan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, mereka diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal dengan adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan ada ya 2, yaitu yang pertama ada delik aduan mutlak atau absolut, di mana pada delik aduan ini mutlak harus ada aduan karena sifatnya sendiri itu dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Lalu yang kedua ada delik aduan relatif, yaitu tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang kenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan dari delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya, sedangkan pada delik aduan relatif yang diadukan adalah orangnya. Yang kedua, delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau split bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Namun pada delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Tenggang waktu pengaduan yaitu sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Lalu ada menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, mereka dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduannya tidak dapat dicabut kembali. Yang kedua, ada nebis in idem yang diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis facere ya berarti tidak atau jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasionya asas ini adalah pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syaratnya yang pertama ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atau sudah ingkrah, yang kedua putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama, lalu yang ketiga perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa terdapat pada pasal 77 KUHP, di mana kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa karena didasarkan subjek hukum yang dimana subjek hukum sendiri hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.